Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memakai Kemampuan bagi Kristus, ditulis oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pernahkah Anda mendengar tentang The Sewing Hall of Fame? Penghargaan yang dimulai pada tahun 2001 ini memberikan apresiasi kepada orang-orang yang telah memberi dampak besar pada industri jahit rumahan dengan kontribusi yang unik dan inovatif melalui pendidikan menjahit dan pengembangan produk. Penerima penghargaan itu termasuk nama-nama seperti Martha Pullen,
yang menerimanya pada tahun 2005 dan digambarkan sebagai seorang wanita peneladan Amsal 31 yang tak pernah lalai untuk mengakui secara terbuka sumber kekuatan, inspirasi, dan berkatnya. The Sewing Hall of Fame baru diadakan pada abad ke-21. Namun, seandainya hal itu sudah ada di Israel pada abad pertama, seorang wanita bernama Tabita hampir pasti menjadi salah seorang penerimanya. Tabita adalah seorang percaya dan penjahit yang dengan tekun menjahit pakaian bagi para janda miskin dalam komunitasnya. Setelah ia jatuh sakit dan meninggal dunia, murid-murid memanggil Petrus untuk melihat apakah Allah berkenan melakukan keajaiban melalui dirinya. Ketika Petrus tiba, para janda yang menangis menunjukkan kepadanya jubah dan pakaian yang telah Tabita buatkan bagi mereka. Pakaian-pakaian tersebut menjadi bukti bahwa Tabita banyak sekali berbuat baik kepada orang miskin di kotanya. Dengan kuasa Allah, Tabita pun dihidupkan kembali. Allah memanggil dan memperlengkapi kita untuk menggunakan keterampilan yang kita miliki untuk menjawab kebutuhan di tengah komunitas dan dunia kita. Marilah kita menggunakan kemampuan kita untuk melayani Tuhan Yesus. Dan lihatlah bagaimana Dia akan memakai perbuatan kasih kita untuk menyatukan hati dan hidup banyak orang. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bakat dan kemampuan apa yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Bagaimana Anda dapat memakainya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan? Hal ini patut kamu ketahui. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena penganiayaan, umat percaya tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Filipus pergi ke Samaria untuk mengabarkan Injil. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Lukas menyorot pelayanan Petrus di Lida dan Yope, kota-kota perdagangan dengan banyak warga bukan Yahudi. Setelah membangkitkan Dorcas dari kematian, Petrus tinggal di Yope beberapa hari cukup lama. Dalam terjemahan lain, ketika sedang berdoa, ia mendapat suatu penglihatan tentang binatang yang haram, untuk menegaskan bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Di masa silam, dari Yope atau Yafo, Yunus memilih pergi berlayar ke Tarsis daripada ke Niniwe untuk memberitakan tentang Allah kepada orang-orang bukan Yahudi. Penting untuk diperhatikan bahwa dari Yope juga Allah memanggil Petrus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi. Kuasa Tuhan membangkitkan. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Jubilet. Jubilet yang artinya, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema kuasa Tuhan membangkitkan. Membangkitkan orang mati menjadi peristiwa penting dalam pelayanan Petrus. Mendengar berita kematian Tabita, Rasul Petrus yang pada waktu itu sedang melakukan pelayanan di Lida segera ke Yope sebab dekat dengan kota Lida. Sesampainya Rasul Petrus di Yope, di rumah Tabita, ia segera ke tempat di mana Tabita dibaringkan. Ia berlutut dan berdoa. Setelah berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata dan melihat Petrus. Nama Tabita, Aramaik atau Ibrani,
dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Artinya adalah semacam rusa, gazelle. Dorcas memang perempuan yang istimewa. Dalam Perjanjian Baru hanya Dorcas satu-satunya perempuan yang namanya disebut sebagai murid perempuan. Dorcas membuka hatinya bagi Yesus. Dorcas menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya. Ciri khas yang menonjol dan yang patut dicontoh dari Dorcas adalah ia mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Imannya dibuktikan dengan mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimilikinya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dorcas menabur kebaikan. Ia membuat baju untuk para janda yang miskin. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Petrus menggunakan kuasa kebangkitan kepada seorang Dorcas? Apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi Petrus sehingga ia membangkitkan Dorcas? Dari perikope minggu ini kita belajar beberapa hal yang membuat hati Petrus tergerak untuk membangkitkan Dorcas dari kematiannya, yakni: pertama, Dorcas memiliki prinsip hidup harus menjadi berkat. Kedatangan janda-janda yang melayat atas kematian Tabita mengungkapkan hal menarik. Tabita alias Dorcas adalah seorang perempuan dermawan. Ia adalah murid Kristus yang menunjukkan kasihnya kepada banyak orang yang kurang mampu. Ia melayani Tuhan melalui keterampilannya membuat pakaian. Ketika ia sakit lalu meninggal, janda-janda itu menangisinya dengan membawa baju-baju dan pakaian yang dulu dibuat Tabita untuk mereka. Buah-buah dari perbuatan baik Tabita nyata dan sudah dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu. Mereka mengenang Tabita karena kasihnya yang nyata. Tabita sudah mati, tetapi buah kasihnya tetap hidup dan berteriak sampai ke sorga. Selama hidupnya Tabita mampu keluar dari persoalan hidupnya dan keluar untuk melihat persoalan sesamanya. Selama hidupnya Tabita tidak melihat kebutuhan dirinya, tetapi kebutuhan orang banyak. Kita tidak akan dapat menjadi berkat ketika sudah mati, atau tergeletak tak berdaya karena sakit. Kesempatan untuk menjadi berkat terbuka selagi kita masih hidup, yaitu sekarang ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kedua, Dorcas memiliki prinsip hidup harus membawa dampak. Betapa dahsyatnya dampak dari buah kasih dan kemurahan hati Tabita. Itulah hukum tabur tuai, menabur kebaikan menuai kemuliaan. Dorcas telah melakukan banyak hal semasa hidupnya bagi orang lain. Hal ini dilakukannya karena ia adalah seorang murid. Dorcas adalah seorang murid. Mengapa orang Kristen disebut murid? Karena orang Kristen belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak senang belajar firman Tuhan, maka kita bukan murid, dan itu juga berarti bahwa kita bukan orang Kristen. Apakah kita rajin ikut pemahaman Alkitab? Dorcas juga adalah seseorang yang belajar firman Tuhan dan melayani. Bandingkan ini dengan kebanyakan orang Kristen. Tidak belajar maupun melayani. Hanya melayani tetapi tidak belajar. Hanya belajar tetapi tidak melayani. Kesalehan Dorcas ini menyebabkan ketika ia mati. Banyak orang menangisi dia. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita yang mati? Apakah banyak orang yang menangisi kita? 2. Orang-orang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Kalau seandainya kita mati, perbuatan apa dari kita yang akan dibicarakan orang? Bahwa kita adalah orang baik yang suka menolong. Bahwa kita adalah orang yang jujur,
bahwa kita adalah orang yang rajin yang selalu bekerja dengan giat, bahwa kita adalah orang yang sabar, bahwa kita adalah orang yang rendah hati, atau sebaliknya bahwa kita adalah orang yang egois, suka berdusta, malas, suka marah, suka memfitnah, sombong, kikir. Ketiga, karena orang banyak merasa memiliki Dorkas, murid-murid yang ada di Yope mendesak agar Petrus bersedia datang untuk membangkitkan Tabita. Mereka belum rela kehilangan Tabita yang sangat murah hati. Mereka mengasihi Dorkas lebih daripada saudara kandung sendiri. Orang banyak merasa memiliki Tabita. Tabita tidak boleh mati sebab ia milik kami. Tabita harus tetap hidup. Kita semua pasti mati, walau kita tidak tahu kapan saatnya. Karenanya, selagi hidup kita perlu bertanya pada diri sendiri, jika saya mati, apa yang akan dikatakan oleh teman-teman atau keluarga saya untuk mengenang saya? Bahkan, ada satu lagi pertanyaan terpenting. Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Jadi, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dan seperti Tabita, mari menjadi murid Kristus yang melayani orang lain dengan talenta dan keterampilan yang kita miliki. Hidup ini untuk melayani sesama, hidup ini untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Bekerjalah dan jadilah berkat seluas-luasnya. Keempat, Dorkas merupakan seorang perempuan yang baik hati dan dermawan. Dari kisah Tabita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36-43, kita mungkin bertanya mengapa Petrus menganggap kematian Tabita penting baginya. Di ayat 36, kita membaca bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang berbuat baik hati dan dermawan. Ungkapan ini dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Bukti yang menguatkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang baik hati adalah ketika ia meninggal, di mana semua janda-janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita waktu ia masih hidup. Bagi para wanita yang berstatus janda, apalagi tua, dan tidak memiliki pekerjaan, hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka. Karena itu, tidak berlebihan jika pada hari kematian Tabita, mereka menangis sambil menunjukkan baju dan pakaian sebagai bukti perbuatan baik yang telah dilakukan Tabita. Di sisi lain, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36, ia juga memberi sedekah, boleh dikatakan dermawan. Bahkan mungkin ia ikut menyokong pelayanan para rasul Kristus. Karena ia adalah seorang murid perempuan, pengikut Kristus. Perbuatan baik Tabita menjadi catatan tersendiri bagi Petrus untuk tidak menunda kedatangannya, sebab ia berguna dalam pelayanan. Renungkan, apa yang menjadi renungan kita pada Minggu Jubilet ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita bawa pulang untuk direnungkan dan dilakukan, yakni: pertama, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorkas adalah kesaksian tentang Injil. Dorkas menabur kasih dan menuai kasih. Kasih baru menjadi kasih kalau ia diwujudkan dalam perilaku mengasihi. Itu sebabnya kebahagiaan hidup jangan dicari kemana-mana sebab ia tidak di mana-mana melainkan ada dan diam dalam hati kita. Tugas kita adalah mengalirkan hati dengan kasih.
agar kasih itu membasahi banyak jiwa yang kehausan dan menyuburkan banyak hati yang gersang. Hidup akan menjadi padang hijau yang membahagiakan seluruh makhluk ketika kita mengalirkan kasih. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kesedihan ibarat butiran pasir dalam sepatu yang menghambat langkah kita menapaki jalan-jalan kebahagiaan. Karena itu singkirkanlah butiran-butiran yang menghambat jalan-jalan kebahagiaan. Taburlah kasih agar kita dapat menuai kasih. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menabur kasih dalam situasi apapun. Kedua, kita harus mampu memberikan harapan baru bagi siapapun. Tabita, atau Dorcas, telah mengambil bagian dalam dua hal. Pertama, terlibat dalam pelayanan penyokongan dana bagi pelayanan rasul-rasul, dan kedua, menolong para janda-janda. Secara sederhana, mungkin dapat kita katakan, Tabita, meskipun hanya dengan jarum dan benang, telah memberi harapan baru bagi para janda. Dengan kata lain, ia hanya melakukan apa yang dapat ia lakukan, tetapi telah memberikan harapan baru bagi para janda. Bagaimana dengan kita? Ketiga, berikanlah yang terbaik dari hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Talenta apakah yang Yesus percayakan kepada kita? Besar ataukah kecil? Banyak ataukah sedikit? Ingatlah, ukuran tidak menjadi soal. Yang harus kita renungkan adalah, apa yang harus kita perbuat dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, janganlah mengecilkan karunia yang ada pada kita. Sekecil apapun, gunakanlah secara bijaksana, maka akan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Melalui kehidupan Tabita, yang notabene adalah murid Kristus, ia menghidupi kebenaran Kristus dan memancarkan kebenaran Kristus sedemikian rupa sehingga orang lain melihat perbuatan yang baik. Ia telah menjadi saksi bagi janda-janda. Karena itu, mari jadikan hidup kita menjadi saksi yang baik dari Kristus Yesus. Apakah artinya dan pentingnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya kepada wanita di dekat makam, kepada murid-muridnya, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Selama 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan di Lukas 24 ayat 50-51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Dengan jelas, tertulis di Alkitab, bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya. Dengan tubuh fisiknya kembali ke surga, Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas, disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga, sampai awan menutupi Dia dari pandangan mereka. 2 malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali, sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus memiliki beberapa makna. 1. Menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai.
Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia, dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. 2. Menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan. 3. Menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus terselubung selama dia di bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan, seperti yang dikisahkan di Matius 17 ayat 1-9. 4. Menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. 5. Memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. 6. Menyatakan permulaan pekerjaan baru. 7. Menentukan pola untuk kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik apa adanya, secara fisik, dan tampak dengan jelas. Saat ini Tuhan Yesus berada di surga. Alkitab sering menggambarkan dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, berada di tahta kehormatan dan kekuasaan. Kristus adalah kepala gereja, yang memberikan karunia rohani, dan sudah memenuhkan segala sesuatunya. Kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan surgawinya. Jangan lupa berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16 berkata, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Berbuat baik harus menjadi gaya hidup kita. Bahkan kebaikan itu tidak boleh dilupakan. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberi makanan kepada mereka yang lapar dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anaknya wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Namun tidak semua orang Kristen baik adanya. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang tampak baik hanya saat pelayanan, tetapi dalam praktek keseharian tidak terbukti buah-buah kebaikannya. Apalah artinya orang menilai diri sendiri baik, apabila orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan itu? Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Dorcas adalah orang baik, dan karena kebaikannya ia menjadi berkat bagi lingkungan. Orang-orang Yahudi memanggilnya Tabita, yang berarti rusa betina. Di dunia timur rusa betina adalah gambaran tentang kecantikan. Kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan baik yang ditunjukkan. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Begitu mendengar bahwa Dorcas sakit dan meninggal, orang-orang menjadi sangat kehilangan dan bersedih hati. Mereka pun berusaha mencari cara bagaimana agar Dorcas dapat hidup kembali. Ketika mendengar Petrus ada di Yope, orang-orang memohon kepadanya agar bisa membangkitkan Dorcas. Ajaib,
Tuhan mendengar doa-doa mereka dan membangkitkan Dorcas dari kematian. Dari kejadian inilah semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berbuat kebaikan bukan karena kita bisa atau tidak, tapi karena kita kerap mengabaikannya. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Selain kesibukan juga karena kita tidak begitu mengerti akan kebutuhan orang lain. Disitulah dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki kepekaan hati. Seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri serta memperhatikan segala kebutuhannya, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal sesungguhnya, berbuat baik kepada sesama dan terlebih lagi kepada Tuhan itu sama halnya kita sedang memiutangi Tuhan. Bagaimana jika seandainya kita tiba-tiba memenangkan sebuah undian dan mendapatkan banyak uang? Maukah kita berbagi pada orang lain atau justru kita menyimpannya sendiri? Selidikilah hati kita masing-masing. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Karena itu, jangan lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan kepada Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk menjawab kebutuhan sesamaku dengan cinta kasih dan belas kasihan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.